Pernah kepikiran nggak apa sih hubungannya antara makanan yang dimakan anak sekolah dengan kemakmuran sebuah negara? Ternyata koneksinya itu kuat banget. Hari ini kita akan coba bedah hal itu sambil belajar dari sejarah untuk memahami sebuah program besar yang lagi digagas di Indonesia. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Apa coba kaitannya isi kotak bekal anak sekolah sama ekonomi sebuah bangsa? Kedengarannya kayak jauh banget ya hubungannya. Tapi, percaya deh, jawabannya itu punya kekuatan buat nentuin arah masa depan sebuah negara. Semuanya itu berawal dari satu tantangan mendasar di ruang kelas. Gini deh, coba bayangin. Kita bikin kurikulum pendidikan paling canggih. Anak-anak diajarin coding, diajarin AI, pokoknya keren banget lah. Tapi, semua itu bisa jadi sia-sia kalau kondisi fisik muridnya nggak siap buat belajar. Mau itu karena kekurangan gizi yang bikin mereka susah konsentrasi, atau justru kelebihan gizi yang bikin mereka jadi gampang ngantuk dan malas gerak di kelas. Nah, untuk ngerti solusinya, kita perlu sedikit mundur ke masa lalu. Kita akan lihat cerita dari sebuah bangsa yang berhasil bangkit dari puing-puing kehancuran. Ceritanya kita ke tahun 1945. Jepang baru aja kalah perang, dua kota utamanya, Hiroshima dan Nagasaki, luluh lantak. Di tengah krisis nasional yang segenting itu, Kaisar Jepang, Hirohito, gak nanya soal sisa pasukannya atau kondisi ekonominya. Pertanyaan pertama yang dia lontarkan justru sangat sekali berbeda, tapi sangat krusial. Masih adakah guru yang hidup? Cuma satu kalimat itu, tapi di dalamnya tersirat seluruh strategi Jepang untuk bangkit kembali. Fondasinya, ya guru. Guru-guru yang selamat dari perang langsung didata, dikumpulkan, dan dikirim untuk belajar ke Eropa dan Amerika. Merekalah yang jadi tumpuan kebangkitan bangsa. Jepang paham banget, punya guru-guru yang hebat itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi, ya muridnya harus siap menerima ilmu. Makanya, mereka meluncurkan rencana dengan dua pilar utama untuk membangun kembali negara mereka, yang dimulai langsung dari ruang kelas. Pilar pertama, fokus ke para guru. Mereka mengembangkan sebuah model bernama lesson study. Sederhananya, guru-guru itu nggak kerja sendiri-sendiri. Mereka bareng-bareng merancang pelajaran, lalu salah satu guru maju mengajar, sementara yang lain mengamati. Setelah itu, mereka kumpul lagi buat evaluasi. Jadi kualitas pengajaran mereka terus diasah dan jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, pilar kedua ini nggak kalah penting. Mereka sadar ada satu hambatan fisik yang besar. Waktu itu, postur tubuh orang Jepang kan relatif pendek ya, bahkan sampai ada yang menjuluki mereka bangsa kerdil. Disinilah kuncinya. Mereka tahu kalau mau otaknya makin pintar, tubuhnya juga harus makin sehat. Jadi, apa langkah konkretnya? Mulai akhir tahun 1940-an, Jepang secara masif menjalankan program makan siang bergizi di sekolah-sekolah seantero negeri. Dan hasilnya dalam 2 dekade berikutnya? Wah, benar-benar di luar dugaan. Ini dia buktinya. Investasi gizi itu melahirkan generasi yang bukan cuma lebih pintar di sekolah, tapi juga secara fisik lebih tinggi dan lebih kuat. Generasi inilah yang kemudian jadi motor keajaiban ekonomi Jepang, melahirkan merek-merek raksasa dunia yang kita semua kenal hari ini, seperti Toyota, Honda, Yamaha, dan Kawasaki. Oke, itu tadi kisah sukses dari Jepang. Sekarang kita lompat ke masa kini dan melihat bagaimana pelajaran berharga dari sejarah ini coba diterapkan di Indonesia. Nah, terinspirasi dari keberhasilan Jepang, Indonesia sekarang menggagas sebuah program yang diberi nama Program Makan Bergizi Gratis atau biasa disingkat MBG. Sasaran dari program ini jelas banget. Mulai dari memenuhi kebutuhan gizi anak-anak supaya badan mereka sehat, sampai memudahkan mereka menyerap pelajaran di sekolah. Tentu harapannya pertumbuhan fisik mereka bisa ideal, dan yang paling penting, kecerdasan serta kemampuan kognitifnya juga ikut terangkat. Eits, tapi tunggu dulu. Visi program ini ternyata nggak cuma berhenti di gerbang sekolah loh, jangkauannya lebih jauh dari itu, yaitu untuk membangun fondasi yang kokoh bahkan jauh sebelum anak-anak mulai bersekolah. Jadi siapa aja yang disasar? Ternyata bukan cuma anak-anak usia sekolah. Program MBG ini juga memberikan dukungan nutrisi untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Logikanya sederhana, untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas, intervensinya harus dimulai dari hulu, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi bisa kita lihat, ini adalah sebuah strategi jangka panjang, tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan masalah stunting, dan pada akhirnya melahirkan generasi penerus yang sehat, kuat, dan cerdas. Generasi yang siap untuk memimpin pembangunan Indonesia di masa depan.
Jadi, kalau dulu Jepang bisa membangun raksasa-raksasa industrinya lewat program makan siang sekolah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang akan dibangun oleh Indonesia lewat program ini? Dengan berinvestasi pada anak-anaknya, Indonesia bukan cuma sekedar memberi makan, tapi sedang mengisi bahan bakar untuk masa depannya. Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.